Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinata fi qulubil muslimina wal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina qad ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena detik dan saat ini atas kudrat dan iradahnya Allah tetapkan kita dalam keadaan iman. Allah tetapkan kita dalam keadaan Islam. Allah tetapkan kita dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan semoga ekonomi kepada kita. Sehingga dengan itu semua Allah langkahkan kaki, lenggangkan tangan kita sehingga kita bisa duduk simpuh dan i'tikaf di masjid yang mulia ini dalam rangka menghadiri undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah sholat Jum'ah. Semoga itu menjadi tanda keimanan kita kepada Allah. Semoga dengan hadirnya kita ini semakin memperkuat dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat pun salam tercurah luah kehadiran junjungan alam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar yang sangat relatif singkat ini, izinkan Al-Fakir Khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah yang hadir. Yuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan makna takwa yang sesungguhnya dijawab oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Yuk kita laksanakan perintah-perintah Allah dan yuk kita jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan modal takwa itu Allah muliakan kita di dunia, pun Allah muliakan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tak terasa kita sekarang berada pada tanggal 10 Syawal 1445 Hijriah. Baru 10 hari yang lalu kita meninggalkan Ramadan. Adalah Ramadan di mana menjadi tarbiyah buat kita. Ramadan
menjadi tempat pendidikan pada kita orang-orang yang beriman. Di Ramadan Allah ciptakan hubungan kita kepadanya. Antara orang-orang beriman ditagih oleh Allah sejauh mana mahabbahnya kepada Allah Sang Maha Pencipta, sejauh mana kedekatan dan ma'rifatnya kepada Allah Sang Maha Pencipta, sehingga dengan panggilan amanu untuk melaksanakan perintah puasa. Mereka orang yang beriman berpuasa di siang harinya. Mereka di malam harinya di Ramadan ditarbiyah untuk hadir melaksanakan sholat sunnah tarawih dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Maha Pencipta kita. Di Ramadan pun seperti itu, di siang hari, di malam hari penuh dengan tarbiyah, berat rasanya, lapar terasa. Malam hari pun berat tenaga kita untuk sholat, sujud, ruku, begitu banyak rakaat yang kita kerjakan. Tapi ketika berbicara tentang mahabbah, capeknya apapun yang kita rasakan, susah dan sakitnya seperti apa yang kita rasakan dalam haus dan lapar. Tapi karena mengaku diri kita beriman kepada Allah, maka itu semua kita kerjakan dengan penuh ketawaduan, penyerah dirian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarbiyah Ramadan pun diakhiri dengan bagaimana menciptakan hubungan antara manusia. Manusia yang beruntung dengan kekayaan, dengan harta, diperintahkan oleh syariat untuk berbagi kepada orang-orang hambanya Allah yang kurang beruntung. Menciptakan hubungan baik antara Allah, disebut hablum minallah. Diperintahkan untuk berbuat baik, berhubungan antara sesama manusia, yang disebut adalah hablum minannas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan selain daripada Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada saudara-saudara yang dekat, berbuat kepada baik orang-orang yatim, miskin, kerabat dekat, jauh, dekat, dan sebagainya. Saudara, hubungan antara manusia dan Allah harus kita perkuat. Sehingga dengan Ramadan itu menjadi tarbiyah, pendidikan, kemudian Idul Fitri kita mendapatkan predikat, mendapatkan ijazah yang disebut adalah Idul Fitri, mengembalikan diri kepada fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Idul Fitri dikatakan bahkan akan waladun yulad, bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan. Seperti apa bayi yang baru saja dilahirkan? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Luar biasa agama ini mengajarkan kepada kita. Luar biasa agama ini menggembleng kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Dulu kita fitrah, tapi karena kesehari-hariannya kita, iblis menggoda kepada kita, mempengaruhi kepada kita, sehingga kita pun kotor kembali dalam hati kita. Tapi agama menjanjikan, Allah ini melalui puasa membalikan diri kita kepada fitrahlah kita di Idul Fitri, yang di Ramadan itu penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri mengembalikan kepada diri kita menjadi orang yang fitrah. Apabila ibadah di Ramadan itu benar-benar kita jalani. Ibaratnya ketika kita tunduk kepada aturan seorang dosen, ketika seorang mahasiswa, ketika kita tunduk dengan aturan-aturan pondok pesantren, kita ikuti aturan-aturan seorang guru, sungguh kita tunduk, maka kita pun, seorang guru pun, seorang dosen pun akan berikan penghargaan kepada kita, akan memberikan ijazah dan sertifikat, disebut adalah Idul Fitri. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Fitri yang kita dapatkan ini tidak mudah, saudara. Itu setelah Idul Fitri ini kita dapatkan, dipredikatkan, disematkan kepada orang-orang yang beriman. Maka bagaimanakah kita mempertahankan Idul Fitri itu untuk 11 bulan berikutnya? Adalah iblis. Iblis tidak suka kita ini bertahan kepada kefitrahan.
Iblis ini tidak diam melihat kita ini menjadi orang-orang yang bersih, menjadi orang-orang yang suci. Iblis tidak suka melihat kita dekat dengan Allah. Iblis tidak suka melihat hubungan kita antar sesama kita baik, rukun, akur. Tidak. Tapi iblis ini berusaha. Kemudian iblis pun mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim." Iblis ini berusaha, saudara, menghadiri kita dari arah depan, belakang, samping, kanan, kiri. Tujuannya apa? Supaya kita tidak bersyukur kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita malas untuk sholat, tidak lepas daripada pengaruh iblis. Ketika kita malas berpuasa, itu tidak lepas dari pengaruh iblis. Ketika kita berusaha untuk bermusuhan dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kerabat, tidak lepas daripada pengaruh iblis laknatullah alaih. Karena iblis tidak menginginkan kita ini menjadi umat yang rukun, saudara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jaga Ramadan yang penuh fitrah itu. Kita jaga Idul Fitri untuk 11 bulan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam muqaddimah tadi, dalam salah satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl, Allah firmankan, "Wala takunu kallatina qad ghadlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang memintal benangnya sudah kuat-kuat, tapi benang itu kemudian dicerai-beraikan kembali. Artinya kurang lebihnya bahwa Ramadan bulan tarbiyah, Ramadan mengajari kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita rusak kembali ketaatan itu. Kita jaga kembali hubungan kita kepada Allah, terlebih hubungan kita kepada sesama manusia, baik kepada orang tua keduanya yang paling utama, dan bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara dekat kita, saudara-saudara dekat orang tua kita, tetangga-tetangga yang dekat di antara kita, teman-teman, sahabat-sahabat kita yang dekat maupun yang jauh. Kita jaga budaya kita, membudayakan bagaimana syariat agama dengan silaturahmi, mengembalikan hubungan kita, hubungan rahim di antara kita. Kita ini dari satu rahim Ibu Hawa, terpisah-pisah, kita kembalikan yang disebut dengan silaturahim, menyambung hubungan kasih sayang. Makanya baginda Nabi mengatakan, "La taqata'u," janganlah kalian memutuskan tali silaturahmi. "Wala tabaqadu," dan janganlah kalian marah-marahan. "Wala tahasadu," janganlah kalian ini hasud, iri, dengki terhadap sesama kita. "Wa kunu ibadallahi ikhwana," jadilah hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita di Idul Fitri tahun 1445 Hijriah ini kita bisa mempertahankan fitrah kita. Kita bisa memperhatikan diri kita ini. Sudahkah amaliyah kita ini, amaliyah yang kita lalu yang baik, kita pertahankan untuk menuju 11 bulan kehidupan berikutnya. Janganlah kita cerai-beraikan kembali, karena iblis berusaha dengan semaksimal menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah. Iblis berusaha menjauhkan diri kita hubungan baik antar sesama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, sekian dan demikian dan khutbah yang relatif singkat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikuuna walau karihal fasiquuna walau karihal munafiqun walau karihal dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa sallim tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منها ولا منا شقيا ومحروما. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.